Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di program OMG, obrolan malam Jumat, sama saya Muhammad Mabrur. Di mana lagi kalau bukan di channel Gerakan Pemuda Ansor. Ya, lama ya kita jumpa lagi. Dan pada kesempatan hari ini, di cuaca mendung-mendung seperti ini, kita sudah kedatangan tamu spesial sebenarnya. Pakai telur martabak itu. Dan sudah bersama saya Bang Alto. Halo. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini keras banget nih. Nih. Kelihatan banget gitu udah ini. Ini memang sering latihan Bang? Enggak kok, biasalah. Setiap hari itu paling enggak 1 jam. Push up berapa kali? Push up bisa 100. 100 kali push up. Cuma lagi males aja. Lagi males. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Bang Alto ini beliau adalah salah satu pakar konflik ya. Kita bisa menyebutnya seperti itu Bang ya? Boleh. Pakar konflik, beliau udah malang melintang global, terutama Timur Tengah sih. Timur Tengah, Bang Alto udah lama, nanti kita akan ngobrol sama beliau soal pengalaman-pengalaman saat di Timur Tengah ya Bang ya. Gimana sepak terjang, berada di daerah konflik, menghadapi bermacam-macam orang, udah menghadapi senjata juga. Nah, nanti kita akan cerita kupas tuntas deh sama bareng Bang Alto. Tapi sahabat-sahabat sekalian, nanti jangan lupa juga ya, nanti silahkan komen di bawah, pengen ada saran atau ada pendapat lain, silahkan, jangan sungkan-sungkan, nggak bayar kok, silahkan komen. Dan jangan lupa juga di subscribe biar kita semangat bikin kontennya. Oke. Jadi Bang, dulu berapa lama gitu di Timur Tengah, dulu berapa lama? Aku itu sebenarnya pengalamanku ada 2 bagian ya. Yang pertama itu di Indonesia. Itu dari tahun 2099 lah, dari mulai konflik Ambon sampai dengan tahun 2007. Itu sebagai analis konflik juga di Indonesia, jadi Aceh, Papua, Ambon, Poso, Mamasa, Kalimantan itu pernah masuk di daerah situ. Udah pernah kesana semua tuh Bang? Semuanya pada saat konflik? Pada saat konfliknya. Pada saat konflik. Dan dari periode 2009 sampai 2018 itu ada di Timur Tengah. Mulai dari Timur Tengah dan Afrika lah ya. Sudan Selatan, Irak, Yaman, Afghanistan, Syria. Kok bisa Bang? Sampai terdampar di sana gitu? Kecelakaan sebenarnya. Itu kecelakaan. Kenapa aku bilang kecelakaan? Karena background S1 aku itu teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Cuman mulai masuk ke dunia ini, yang pertama mungkin karena passionnya di situ ya. Kemudian pas tahun 99 konflik di Maluku, aku kemudian baru proses selesai kuliah di situ, menjadi korban konflik juga pada saat karena itu. Bang Alto ini Nyong Ambon. Ya, aslinya dari Kei. Aslinya dari Kei, Maluku Tenggara. Jadi pada saat konflik, akhirnya aku mulai kerja dengan wartawan asing yang datang ke Ambon. Karena pada saat itu kan teman-teman tahu sendiri bahwa konflik yang terjadi itu kita sebut sebagai religious based konflik ya. Jadi ada konflik agama dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi orang-orang yang misalnya yang Kristen, aku Kristen, pada saat konflik itu banyak yang akhirnya takut menyeberang ke daerah Muslim. Sebaliknya juga begitu kan, dari yang Muslim takut menyeberang ke daerah Kristen. Nah, hanya ada orang-orang gila aja yang memang berani untuk cross border. Salah satunya diriku. Jadi Bang Alto ini menyebut dirinya orang gila gitu ya? Ya siapa lagi yang mau hiburannya pergi ke daerah perang gitu kan? Pergi ke daerah perang. Jadi begitu. Jadi mulai kerja dengan wartawan, akhirnya kerja dengan salah satu LSM yang datang ke Maluku untuk penyelesaian konflik. Dan dari situ kemudian pindah ke Jakarta, bekerja di US Embassy, Kedutaan Amerika, untuk handle portofolio konflik. Makanya bisa kemana-mana, termasuk terakhir di Aceh dan Papua. Setelah itu aku dapat beasiswa, pergi ke Australia, kembali langsung di Timur Tengah dan Afrika Utara. Makanya dibilang kecelakaan. Karena aku balik ngelihat tesis S1-ku adalah desain kapal. Aku bingung sendiri gimana caranya bisa desain konflik. Iya. Gitu. Desain perdamaian. Akhirnya desain perdamaian. Desain perdamaian. Tapi kenapa Bang? Apakah ini malang melintang nih di daerah konflik ya kan? Konflik, terutama di konflik identitas ya. Betul. Konflik agama, suku, macam-macam gitu loh. Secara garis besar itu sebenarnya
apa sih itu? Seperti apa gitu loh Bang? Kenapa gitu? Tiba-tiba banyak konflik-konflik yang berlatar belakang identitas seperti itu. Iya, yang pertama memang harus kita luruskan ya. Manusia itu memang dalam hubungan kehidupan dia sebagai makhluk sosial pasti akan selalu ada konflik. Iya. Pasti akan selalu ada konflik. Aku anak teknik, jadi aku bilang misalnya kalau kita punya kendaraan bermotor itu ada konflik dalam tanda kutip antara bensin dan oksigen yang membuat sehingga piston kendaraan itu bisa bergerak kan. Itu konflik gitu. Kan? Itu konflik karena ada perbenturan kan. Makanya tapi konflik yang menghasilkan sesuatu yang positif. betul. Gitu. Nah, gitu. Nah, dalam kehidupan sosial itu akan ada orang yang mempunyai kepentingan yang atau interest yang tidak sama dengan orang lain. Kita yang satunya suka Metallica, yang lain sukanya BTS gitu kan. Iya. Atau yang Bang Alto suka BTS apa? aku Metallica dong. Metallica. Selalu itu die hard Metallica gitu kan. Jadi gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang normal. Yang menjadi tidak normal adalah ketika konflik itu lantas menciptakan atau dia menghasilkan kekerasan. Oke. Ya. Makanya dalam ilmu konflik dan resolusi konflik ada yang disebut dengan konflik manajemen atau manajemen konflik. Ya. Artinya apa? Oke, orang tetap bisa berbeda dalam berkonflik, tapi tidak harus berada dalam masuk di dalam benturan fisik Kekerasan. atau menghasilkan kekerasan yang bisa menyebabkan ada yang meninggal atau ada kerusakan. Begitu. Nah, itulah kenapa aku tertarik bekerja di bidang ini, karena apa? Di dalam konflik itu wajah kita yang sebenarnya itu pasti akan keluar. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, orang kalau terutama di daerah-daerah yang konfliknya jadi sangat besar ya, kita mungkin contohnya Irak atau Afghanistan gitu, yang akan terjadi adalah survival. Jadi orang-orang yang berada di situ akan berusaha supaya dia bertahan hidup. Dan disitulah wajah sebenarnya manusia itu akan keluar. Apakah dia karakter asli ya? Karakter aslinya, apakah dia seorang penjilat, apakah dia seorang pembunuh, atau dia seorang yang memang menghindari konflik dan mencari solusi lain. Misalnya dia kabur kemana, atau dia mengungsi ke negara lain, atau dia berusaha bekerja untuk menjembatani kedua belah pihak yang berkonflik ini agar bisa mencari titik damainya, seperti begitu. Berarti dulu waktu di Timur Tengah udah melintang di semua konflik, di daerah-daerah konflik itu, Bang? Hampir semua daerah yang kita kenal sebagai daerah konflik di Timur Tengah itu aku pernah masuk ke situ. Jadi gitu ya? mulainya 2009 itu di Sudan Selatan, tidak termasuk Timur Tengah tapi Afrika Utara. Kemudian pindah ke Irak, pindah ke Yaman, ke Afghanistan, balik ke Yaman lagi, kemudian balik ke Irak dan Syria, dan setelah itu balik ke Indonesia. Karena kangen Indonesia. Kira-kira berapa tahun di sana dari 2009 sampai balik 2018. Jadi lumayan hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Udah fasih bahasa Arab. Wah, shwe ya nih, dikit-dikit. Nah, aku kan Kristen kan. Aku bukan belajar di pesantren, jadi tidak mengerti bahasa Arab Fusha. Tapi bisa yang amiyah. Ya, aku bilang bahasa sukia lah, bahasa pasar kan. Bahasa pasarnya. Jadi dari situ, dari logatnya aku bisa tahu bahwa ini orang dari negara mana. Ini dari Irak. Ya, ini misalnya dari karena ada kata-kata yang memang hanya khas dari satu daerah tertentu. Iya, benar. Sama kayak kita di Indonesia kan. Bahasa Indonesia tuh bahasa nasional ya, sama kayak Arab Fusha. Tapi dengan logatnya orang bisa tahu nih. Oh, itu dari Ambon, ini dari Batak, dari Makassar gitu. Nah, sama seperti begitu juga. Terus waktu di Timur Tengah itu kan, maaf, Abang kan non Muslim, iya kan? Kristen gitu. Nggak usah pakai minta maaf lah. Apain minta maaf? Abang ini Kristen. Pas di Timur Tengah itu kan gimana, Bang? Bersosialisasi dan sebagainya. Di situ menariknya. Jadi di semua daerah perang yang pernah aku datengin, baik di Timur Tengah maupun di Afghanistan, aku nggak pernah bohong bahwa agamaku Kristen. Iya. Gitu. Jadi selalu ditanya, min Indonesia kan, oh Muslim lah, ani Masihi gitu. Saya Kristen. Mereka welcome. Mereka welcome karena dan itu menjadi pijakanku untuk mengatakan bahwa di Timur Tengah itu nggak ada namanya konflik agama. Karena kalau misalnya konflik agama, orang yang situ berkonflik yang Muslim, aku masuk sebagai orang Kristen, iya.
tapi ternyata mereka welcome. Jadi memang menunjukkan bahwa kadang-kadang di Indonesia ini kita terlalu hitam putih. Melihat apakah memang karena ketidaktahuan, atau memang ignorance, atau memang sengaja untuk menggambarkan konflik yang terjadi di Timur Tengah itu sebagai konflik agama demi kepentingan mereka yang ada di Indonesia. Berarti kayak di konflik-konflik Timur Tengah itu konflik apa, Bang? Yang pertama adalah itu konflik primordial suku dan klan. Suku dan klan. Suku, kabilah. Ya, karena memang secara hakikat kehidupan di sana, itu walaupun sekarang mereka berada pada zaman modern, tapi hakikat budaya mereka itu dibentuk dari alam yang sangat keras. Ya, jadi aku selalu mencontohkan begini, di sana itu kalau musim panas bisa sampai 40, 50 derajat kan. Kalau kita punya telur bisa setengah matang gitu kan. Tapi kalau musim dingin ada yang bisa sampai salju. Di Irak Utara, di daerah Kurdistan, itu ada resort skinya di situ. Padahal kalau musim panas itu bisa 40 derajat. Kemudian mereka tuh tidak gemah ripah lojinawinya kayak di Indonesia kan. Orang Indonesia itu kita seharusnya tidak bisa mati kelaparan kan. Kalau kita ke laut bisa dapat ikan, ke darat umbi-umbian dan lain-lain. Nah, di Timur Tengah kan nggak seperti begitu. Daerah tandus, padang pasir dan lain-lain. Jadi zaman dulu di saat satu keluarga atau klan dia memiliki satu sumber daya, misalnya punya satu oase untuk makan onta atau kambing atau hewan ternak, dia akan menjaga mati-matian. Dengan cara kehidupannya. Nah, karena itulah kehidupannya. Dia akan menjaga mati-matian dengan cara apapun. Dan budaya itu akhirnya, budaya survival itu akhirnya ditarik sampai ke zaman modern. Makanya apa? Kalau kita lihat di sana sistem pemerintahnya, tidak ada namanya sistem pemerintahan demokrasi, walaupun ada pemilu. Kan? Pemilu cuman sekedar pencitraan lah gitu. Untuk dunia internasional. Untuk dunia internasional. Tapi nggak ada pemilu. Jadi kalau coba tunjukkan satu negara di Timur Tengah di mana ada proses orang biasa bisa jadi pemimpin. Nggak ada kan? Karena orang biasa itu bukan dari jalur keturunan penguasa. Nah, contohnya Arab Saudi saat ini dikuasai oleh satu keluarga aja kan, bin Saud kan. Di Yaman dulu keluarga Ali Abdullah Saleh dan klannya. Di Irak ada Saddam Hussein dan keluarganya. Di Tunisia ada Ben Ali dan keluarganya, walaupun udah meninggal semua kan. Di Suriah ada keluarga Bashar al-Assad kan. Nah, pergantian kepemimpinan selalu dari orang tua ke anak atau dari paman ke ponaan. Nah, itu jalur pergantian itu. Yang kedua adalah pergantiannya dengan revolusi. Pasti berdarah-darah. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi misalnya di mana yang Bashar al-Assad itu di Syria? Di Syria. Itu sebenarnya dalam rangka untuk itu. Klan-klan juga. At the end of the day itu adalah survival dari keluarga itu. Gitu. Karena orang biasa kan nggak mungkin bisa jadi presiden di sana. Tukang kayu nggak bisa lah. Kalau di Indonesia kan kita bisa lah jadi presiden kalau dipilih gitu kan. Tukang mebel bisa jadi presiden. Bisa. Di sini tukang bubur aja bisa naik haji, Bang. Bisa. Ada sinetron. Jadi memang begitu. Makanya hakikat yang terjadi sekarang adalah keluarga-keluarga itu dan klan-klan itu atau kabilah-kabilah itu berusaha mempertahankan kekuasaannya. Jadi bukan karena karena agama, bukan karena lillahi kalimatillah. Bukan karena agama. Oke. Ini penting nih, sahabat-sahabat, soalnya ya kan mungkin karena separuh-separuh ya informasi sampai ke sini gitu loh, Bang. Sehingga kita pun menangkapnya masyarakat Indonesia menangkapnya wah ini perang ini sesama seakidah gitu. Betul, antara Syiah dan Sunni lah, antara mana dan mana gitu kan. Benar. Jadi konflik Yaman itu adalah Syiah Sunni. Bashar Assad Alawid dan kelompok Kurdi dan lain-lain kan. Benar. Itu. Tapi selama Bang Alto di sana itu ini nggak ini kan pasti banyak milisi-milisi gitu. Pernah nggak diancam dalam keadaan ditolong senjata? Diancam nggak pernah. Dan alhamdulillah, maksudnya selama saya di sana itu resiko terbesar adalah berada pada tempat yang salah. Jadi contohnya misalnya di Irak, aku waktu di Irak itu di Baghdad tahun 2010 itu setiap hari pasti ada mortir dan bom bunuh diri. Nah, itulah yang aku bilang kalau berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan
ada orang bawa kendaraan mobil gitu tiba-tiba ledakan diri gitu. Nah, kalau di Yaman awal-awalnya tuh aman, tapi setelah itu dia mulai pada saat mereka udah mulai masuk ke fase Arab Spring, itu ancaman keamanannya juga mulai meningkat. Tapi di situ paling tinggi adalah penculikan. Jadi memang di tiap daerah itu dia mempunyai karakteristik resiko itu yang berbeda-beda. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apakah pernah diancam? Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin karena mereka lihat ini wajahnya serem juga ya kali ya. Gitu. Tapi bahwa kena ditargetkan bom bunuh diri udah beberapa kali. Oh gitu? Ya. Ditarget? Ya, di Afghanistan. Gimana bang? Ditarget gimana maksudnya? Jadi aku tinggal di rumahku itu pas di daerah dekat pasar. Dan pagi-pagi kita harus keluar untuk pergi ke satu tempat lah ya. Ternyata si pembom bunuh diri itu udah siap di situ, cuman kita keluarnya terlambat. Ada konvoi lain yang keluar dan begitu pas sampai di sana dia diledakkan. Ada sekitar 23 orang meninggal, tapi orang Afgan semua. Kita sih aman. Gitu. Jadi memang abang ditarget bahwa ini ada nih orang asing gitu ya? Iya, karena kan pada di situ aku bekerja sama salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan negara luar ya. Yaitu Amerika Serikat pada saat itu. Jadi dianggap semua orang yang berada di situ sebagai musuh kan. Musuh, dan kita karena rumahnya dekat sama pemukiman penduduk, jadi mereka bisa lah punya intel tentang ini orang ini kapan mereka keluar, kapan masuk dan lain-lain kan. Jadi untung aja pada saat itu kita bangunnya terlambat. Ternyata ada hikmahnya. Iya, malam itu lagi bikin bakar-bakar barbecue gitu. Jadi paginya masih sedikit oyong, keluarnya agak terlambat, mobil lain kena. Tapi 3 bangunan kantor itu retak semua dan tidak bisa didiamin lagi. Oke. Tapi di sana gampang dapat itu nggak bang? Ya kan abang biasa misalnya minuman-minuman keras itu ada banyak. Nah itu menariknya gitu. Jadi aku tinggal di Baghdad, ada satu jalan di Baghdad namanya Jalan Abu Nawas. Jalan Abu Nawas itu berbatasan pas di samping Sungai Tigris. Sungai Tigris. Di ujung jalan itu terkenal sebagai daerah lampu merahnya Baghdad. Jadi di situ mirasnya ada, barnya ada, prostitusinya ada. Di sana juga ada bar-bar gitu? Ada. Gimana bang? Barnya di sana gimana? Mirip dengan bar sama. Di sini? Nah, jadi itu di daerah yang agak-agak red light soalnya district. Saya nggak pernah ke bar bang. Oh ya, barber aja berarti. Ya di situ memang tempatnya situ. Tapi kalau di daerah Kurdistan, jadi dulu pada zaman Saddam itu orang-orang yang diberi lisensi menjual minuman keras itu orang-orang dari orang-orang Kristen. Jadi itu lisensi dari negara. Dari negara awalnya. Tapi kliennya orang-orang Muslim juga, Arab, Kurdi dan lain-lain gitu. Nah, rumahku itu di satu daerah namanya Ainkawa. Di Ainkawa itu sebagai daerah Kristen lah. Mungkin mirip-mirip ya daerah kampung Arab atau kampung Cina gitu kan. Nah, di situ tempat jual miras. Jadi di jalan di depan rumahku itu sekitar 2 kilo, itu hampir sekitar 20 tempat jual miras di situ. Banyak juga ya? Banyak dan murah-murah. Murah? Murah-murah. Jadi misalnya Jack D di sana ada cuma $27. Di sini mungkin udah sejutaan kan. Di sana mungkin cuma sekitar 300-400 ribu. Jadi banyak. Jadi produk-produk Amerika yang Jack D kayak gitu? Iya, banyak banget. Dan situ ada klubnya, ada diskotiknya. Kadang-kadang pakai DJ, pakai dancer segala macam. Wah. Gitu ya? Iya, jadi kan orang-orang yang belum pernah ke daerah, terutama di Timur Tengah tuh merasa segala sesuatu yang di sana itu sangat syar'i ya. Iya, benar. Jadi benar-benar tidak ada dosa di sana. Dan itulah yang mau ditiru sebenarnya, Bang. Sebagian orang-orang di situ pengen ditiru gitu. Ya, coba orang-orang itu pergi ke sana lah, dikirim ke sana. Pasti mereka juga akan melihat dengan perspektif yang berbeda gitu. Jadi yang namanya manusia itu ya tidak bisa kehidupan kita itu dikontrol. Makanya tadi konflik akan tetap ada karena manusia tuh pada prinsipnya berbeda-beda kan? Iya. Nah, berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa disatukan apakah itu lewat hukum yang keras seperti zaman Orde Baru atau seperti di Korea Utara atau seperti yang digambarkan sebagai kehidupan yang dibuat dengan memakai teologi tunggal oleh Islamic State, oleh ISIS. Ya nggak bisa. Iya benar. Jadi sekarang kan ISIS gimana Bang di sana ISIS? Oke, jadi ISIS itu yang pertama harus orang mengerti bahwa
ISIS itu berangkat dari Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda itu berangkat dari zaman Perang Mujahidin tahun 79 sampai 89 di Afghanistan. Kan pada saat itu ada dua kepentingan yang besar kan, dua blok. Blok Barat sama Blok Timur kan. Blok Timur adalah blok Uni Soviet, ingin mendirikan partai komunis. Dan pada saat itu mereka berkuasa di Afghanistan. Ada dubes Amerika yang meninggal di sana, dibunuh, dan Amerika kemudian masuk untuk mencoba menggoyangkan kekuasaan Rusia, Uni Soviet pada saat itu, dan salah satu tempat di mana mereka berperang adalah di Afghanistan. Gimana caranya? Ya dia memakai proksi, dan proksinya itu adalah Arab Saudi dan Pakistan. Pakistan memberikan informasi intelligence, Arab Saudi membawa ideologi Wahabi, dan Amerika menyediakan dananya. Nah, berkawinlah mereka di situ melawan si Rusia ini. 89 Rusia kalah dan Rusia keluar. Orang-orang ini sudah tidak punya alasan untuk berperang lagi, tapi mereka masih dengan semangat perang karena mereka menganggap bahwa ini adalah jihad. Di sana itu sudah terideologisasi. Betul. Dan akhirnya mereka mulai menyebar kemana-mana. Kan mereka saling perang sendiri, dan Taliban kemudian menguasai Afghanistan kan. Orang-orang yang tidak berada di dalam situ kemudian kembali. Salah satunya kembali ke Indonesia dan melahirkan yang kita kenal dengan Jamaah Islamiyah. Gitu. Berarti memang itu adalah hasil buah cuci otak di sana. Nah, Osama bin Laden kan ada pada saat itu. Dia mendirikan satu grup yang namanya Maktab Al-Qidamat. Maktab Al-Qidamat. Nah, sebelum Al-Qaeda ini? Sebelum. Maktab Al-Qidamat itu adalah organisasi yang menampung para mujahid dari Arab. Maktab Al-Qidamat itulah yang kemudian bertransformasi menjadi Al-Qaeda sebagai kelompok. Nah, Al-Qaeda menjadi kelompok, kemudian dia menyebar ke berbagai negara, salah satunya ke Irak. Di situ ada yang dinamakan Abu Muzzab Al-Zarqawi. Dia orang yang sangat mengidolakan Osama bin Laden. Dia balik ke Irak. Pertama dia balik ke Jordan dulu kan. Dia menciptakan Jamaah Tauhid Jihad di Jordan gitu. Dan kemudian ditangkap, masuk penjara, keluar lagi, dia kabur ke Irak, mendirikan Al-Qaeda di Mesopotamia. Dari Al-Qaeda di Mesopotamia, kemudian dia lantas berubah ke akhirnya berafiliasi kembali atau bermetamorfosa menjadi Islamic State di Irak gitu. Dan itu udah susah di stop gitu ya, karena ini masalahnya ideologi gitu loh Bang. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi gerakannya ya, akan selalu ada orang yang ingin orang ini mau berperang kan, dia akan mencari landasan teorinya dalam tanda kutip ya. Artinya justifikasi untuk melakukan peperangan. Kita sebagai bangsa Indonesia siap untuk berperang atas nama Indonesia kan, seperti begitu. Benar. Ada kelompok yang referensinya. Ada kelompok yang lain yang kemudian melihat bahwa mungkin ada dengan berlandaskan kepada ajaran agama itu bisa dipakai untuk menjadi landasan bagi orang untuk berperang. Jadi akan selalu ada kelompok yang mereferensikan perbuatan dan kegiatan mereka ke teks-teks yang mereka pahami sendiri gitu. Dan itulah kenapa ada kelompok yang kita sebut atau kita kenal sebagai dalam teori terorisme baru itu disebut sebagai religiously motivated terrorism. Jadi kelompok religiously motivated terrorism. Ya, jadi itu adalah kelompok yang memang mereferensikan kegiatan mereka berdasarkan pemahaman ideologi mereka. Gitu. Itu ada di semua agama. Itu ada di semua agama. Tapi bukan berarti bahwa agama itu terorisme itu hanya berhubungan dengan agama aja. Enggak kan? Karena misalnya FARC di Kolombia itu juga memakai teror, tapi tidak memakai agama. Jadi, nah seperti begitu. Iya. Artinya ini Bang, kalau saya lihatnya ini kan dari berbagai macam konflik yang ada gitu kan. Timur Tengah kan lekat gitulah dengan konflik ya. Semenderita apa sih masyarakat dan suasana di sana gitu loh? Namanya perang itu nggak ada enak-enaknya, kan? Tapi kalau lihat milisi-milisi ya gitu ya, tuh enteng aja gitu. Apalagi kalau nonton film atau lihat di dokumenter itu nyantet gitu loh, nyantet aja tuh ngelepasin. Karena kan ini ya, ada satu teori yang mengatakan manusia tuh pada dasarnya adalah binatang kan.
benar. Iya kan? Jadi kalau orang itu berada pada konteks di mana dia harus mempertahankan dirinya, dia akan menjadi seperti binatang. Iya. Ya. Contohnya misalnya jangan lama-lama, jangan jauh-jauh. Misalnya kita jalan di daerah daerah kota gitu kan. Iya. Ada preman mau malakin kita gitu. Kalau kita memang berada pada mode survival, kalau nggak kabur ya kita berantem gitu. Nah. Walaupun kita sedianya tidak ingin berantem kan. Iya. Gitu. Sama seperti begitu. Jadi orang berada dalam kondisi konflik atau peperangan, yang dia pikirkan adalah glorifikasi dari peran dia di dalam peperangan itu. Dalam kondisinya seperti dalam kondisi itu. Dia harus berbangga dengan kondisinya. Betul. Saat berperang itu. Betul. Oke. Betul. Dan ya itu tadi Bang, semenderita apa sih orang-orang kalau Abang lihat sangat, gitu ya? Sangat menderita. Ya bayangin aja kalau kita udah hidup, udah punya Kayak mau cari makan, cari susah. minum, gimana gitu di sana? Ya makan minum susah. Di daerah yang dimana perang itu terjadi kan, udah pasti harga barang-barang pasti mahal. Iya. Karena tidak ada bisnis. Misalnya kalau itu dalam konteks perang yang besar negara, nggak ada penerbangan. Bayangin kalau Indonesia ya, kalau Indonesia terjadi seperti begitu, kita mau pulang kemana aja udah susah, apalagi aku yang tinggalnya di daerah timur di Kei sana, kalau tiba-tiba perang nggak ada pesawat, memang harus berenang pergi ke sana kan. Jadi memang pasti susah. Jadi nggak ada tuh yang enak-enak di perang. Jadi kalau ada orang yang ngajak Indonesia, ayo kita perang aja, itu orang pasti nggak pernah mengalami perang, karena nggak pernah merasakan susahnya itu tinggal di daerah perang. Jadi kayak suplai makanan dari mana sana Bang? Ya ada seperti aku misalnya, ada bantuan kemanusiaan dari NGO, dari LSM, jadi harapan dari suplai-suplai itu banyak dari bantuan akhirnya. Ya semuanya dari bantuan. Termasuk ke masyarakat yang terkena dampak perang. Termasuk ke masyarakat yang terkena dampak. Makanya kan di sini banyak itu Bang, bikin donasi-donasi bantuan gitu. Iya. Untuk dampak perang gitu. Betul. Itu sebenarnya bagus. Yang menjadi masalah adalah ketika donasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana maksudnya itu Bang? Misalnya ada orang yang nyari dana di pinggir jalan lah. Iya. Yang paling gampang gitu kan. Untuk sebuah cost gitu, untuk sebuah tujuan. Jangan jauh-jauh lah. Di Indonesia pun sendiri kita belum tahu itu dananya, misalnya cari dana di Papua lah seperti gitu. Iya. Kita belum yakin apakah dana itu sampai di sana. Atau jangan jauh-jauh, di depan sini misalnya di Senayan, di Tamrin, cari dana untuk pembangunan membantu masyarakat kebakaran di Muara Angke gitu kan. Iya. Kan kita nggak tahu kalau dananya sampai di sana. Itu masih dalam konteks satu kota, satu kecamatan. Apalagi ini ke luar negeri. Jadi harus hati-hati dong Bang. Harus sangat hati-hati. Jadi itulah celah di mana banyak sekali kelompok-kelompok radikal dan teror itu memanfaatkan kondisi psikologi orang seperti begitu. Karena orang merasa, ini saya dengan itikat baik, niat baik memberikan bantuan, tapi mereka dengan itikat yang tidak baik. Gitu. Jadi bantuannya udah diberikan, kita menganggap itu sebagai sedekah dan lain-lain. Ternyata duitnya dipakai buat beli bahan peledak atau beli apa gitu. Tapi misalnya ini bantuan ini dari Indonesia, dibawa anggaplah ke Suriah misalnya. Itu masuknya lewat negara atau lewat swasta atau lewat perusahaan atau lewat mana gitu? Biar sahabat-sahabat tahu gitu loh. Jadi kalau saya harus nyumbangnya ke lembaga ini, jelas gitu. Kalau misalnya dalam konteks luar negeri, itu kita paling bagus dan ideal adalah lewat Kementerian Luar Negeri. Pasti mereka sudah punya channel di sana. Misalnya Indonesia kan punya kedutaan di Damaskus. Mereka pasti punya referensi. Ini kelompok-kelompok, misalnya Palang Merah Syria atau bukan Palang Merah ya, Bulan Sabit Merah ya. Bulan Sabit Merah di sana yang bisa diberikan bantuan, dan pasti mereka punya proses transparansi anggaran, akuntabilitas dalam penggunaan dana itu kita bisa tahu bahwa uang yang kita berikan pasti nyampe. Ya. Tapi kalau organisasi abal-abal yang menjanjikan bahwa mereka bisa membantu di sana, kan kita nggak tahu mereka masuk lewat mana, di sana kontaknya sama siapa, apakah dia sudah melakukan proses screening dan verifikasi bahwa orang yang akan mereka temui di sana adalah orang baik-baik, kan kita nggak tahu. Karena kan pernah tuh Bang, ada di satu video lah, beberapa tahun lalu itu. Betul. Ada sumbangan dari Indonesia dan ternyata itu jatuh ke tangan pemberontak. Ya, itu kan bisa terjadi. Itu bisa karena kebodohan dan ketidaktahuan, tapi bisa juga memang
Tujuannya ke seperti situ. itu. Iya. Tujuannya ke situ. Nah, harus ditanyakan sama orang yang memberikan bantuan itu. Jangan tanya ke saya. Pernah nggak sih Bang di sana itu kayak sedih banget melihat anak kecil, orang nggak ada, kehilangan orang tua, orang saudaranya nggak ada, anggota tubuhnya nggak ada gitu. Ini apa ya? Aku selalu bilang, mungkin contohnya begini, orang yang bekerja di kamar jenazah, setiap hari dia udah melihat jenazah yang masuk. Apakah dia merasa kasihan? Mungkin iya, tapi dia akhirnya menjadi kebal terhadap situasi itu. Nah, sama juga dengan orang yang bekerja di daerah konflik ya. Awal-awalnya mungkin kita sedih gitu ya melihat. Jadi pertama ngelihat kayak gitu tuh pasti iya, pasti akan mikir kan. Orang meninggal oke lah, orang meninggal bagi aku itu kalau udah meninggal ya selesai gitu kan. Tapi misalnya kamu datang terus mendengar cerita anak bocah balita umur 8 tahun perempuan diperkosa sama beberapa anggota ISIS gitu sampai berdarah-darah dan lain-lain. Atau misalnya sampai anak-anak yang harus dijual sama orang tuanya karena dia tidak sanggup untuk memberi makan. Nah, itu kan pasti sedih ya, pasti pilu banget. Dan akhirnya dia menjadi bahan refleksi bahwa cukuplah orang di sini menderita gitu. Jangan sampai negaraku jadi menderita seperti begini. Saat itu punya perasaan kayak gitu? Oh iya dong. Iya kan, karena di sini apa ya, kita udah hidup seperti aku bilang tadi, udah hidup nyaman, aman, tentram di Indonesia lah. Oke lah ada masalah berbangsa dan bernegara, tapi relatively kita tidak ada masalah kan. Kita tidak ada masalah. Jadi jangan sampai apa yang terjadi di sana. Kadang-kadang orang bilang belajar dari pengalaman. Iya. Tapi jangan sampai kita harus melewati pengalaman itu. Cukup kita mengerti apa yang terjadi di sana dan itu menjadi refleksi bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam hati Bang Alto, jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Betul. Kondisi seperti ini melihat orang ketakutan tiap hari gitu loh, suara desing peluru tiap hari yang kedengaran, lihat jenazah yang bergeletakan di mana-mana gitu ya. Tapi menurut Bang Alto memang ada kecenderungan nggak kita di Indonesia sekarang? Enggak. Jadi ada beberapa hal. Aku selalu dan sampai saat ini aku yakin bahwa Indonesia tidak akan seperti begitu. Oke. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita punya struktur kondisi geografis Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke berapa puluh ribu pulau kan. Jadi mobilitas massa itu dari satu daerah ke daerah lain itu terbatas. Secara geografis itu udah terbatas. Di Timur Tengah orang bisa jalan kaki istilahnya dari Jordania ke Arab Saudi kan bisa gitu. Apakah mau atau enggak kan tentunya tergantung orang tersebut. Tapi karena aksesnya daratannya tuh bisa. Betul. Jadi mobilisasi orang itu bisa gampang. Yang kedua adalah mereka di sana hidup dari rezim senjata. Di sana karena mereka dengan mode survival itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan senjata. Gitu. Jadi setiap keluarga pasti punya senjata. Gitu ya? Senjata api kan? Senjata api. Oh, jadi setiap dan banyak. Dan jadi banyak. Kalau ngelihat rumah-rumahnya orang itu di rumah itu ada senjata. Rata-rata ada senjata. Bisa 2, 3 dan lebih gitu. Sama kayak kita di Maluku lah. Di setiap rumah ada parang gitu. Iya, kalau sini kita parang. Biasa kan, atau di Madura ada curi. Iya. Pakai ke sawah kan? Pakai ke sawah gitu. Jadi itu sama seperti sana. Yang berikut adalah kita punya nasionalisme ini masih sangat kuat. Oke. Orang Indonesia tetap merasa sebagai orang Indonesia. Walaupun dia berasal dari suku yang berbeda gitu. Iya. Nah, berbeda dengan di sana. Di sana itu kehidupan kabilah tadi, sukuisme itu masih sangat kental. Jadi contohnya ISIS pada saat masuk ke Mosul, itu tentara Iraknya tidak mau mempertahankan Mosul, dia tinggalkan senjata dan dia balik ke sukunya masing-masing. Oh gitu, dia nggak melakukan perlawanan? Nggak melakukan perlawanan. Sama dengan di Sudan Selatan. Sudan Selatan itu menarik. Mereka jadi negara, presidennya adalah dari suku namanya Dinka, wapresnya dari suku namanya Nuer, dia punya pasukan pengamanan presiden, pas pampresnya, itu dari suku masing-masing. Jadi begitu presiden sama wapres berantem padahal mereka satu institusi. Di Indonesia kan tidak seperti begitu. Kita masuk ke TNI, masuk ke Polri, semuanya mix dari seluruh Indonesia kan. Jadi, benar. Dan karena kita punya nasionalisme yang tinggi, kita punya pemersatu juga adalah adat dan budaya kita kan. Nah, orang Indonesia ini sangat majemuk. Tidak ada satu suku yang tidak berinteraksi dengan suku lain. Yang lain, benar.
ada orang Jawa kawin sama orang Papua, orang Bugis kawin sama orang Padang, dan lain-lain. Jadi agak susah untuk memainkan isu-isu itu. Yang Muslim kawin sama yang Kristen juga kan banyak gitu kan. Itu bukan sesuatu yang tabu di Indonesia. Mungkin secara aturan ada permasalahan atau ada tantangan yang lain. Tapi terjadi di mana-mana kan. Kita ada yang Kristen masuk Islam, ada yang Muslim masuk Kristen. Itu hal yang biasa di Indonesia kan. Jadi memang itu udah sangat mencair. Jadi itulah yang menyebabkan Indonesia unik karena kita sangat beragam, sangat berbeda, tapi kita satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, soalnya di sana itu kayak susah kayak gitu karena kayak konflik suku gitu. Ya. Jadi selama kamu menjadi suku A, udah nggak bisa tuh jadi suku B. Betul. Iya kan? Betul. Bisa ditendang keluar atau dibunuh. Iya, resikonya kayak gitu. Iya. Sehingga exit plan itu susah gitu. Betul. Ketika konflik identitas suku itu sudah itu. Soalnya persoalannya darah, Bang. Betul. Bukan tentang kepercayaan. Betul. Betul. Oke, saudara sekalian ini menarik sekali perbincangan dengan Bang Alto ini. Sebenarnya ada kekhawatiran, ketakutan juga. Cuman ya bagaimanapun tadi apa yang disampaikan Bang Alto itu bahwa Indonesia kita harus optimis. Bahwa insya Allah kita tidak akan seperti itu gitu loh. Insya Allah. Insya Allah tidak akan seperti itu. Mungkin Bang Alto terakhir yang ingin disampaikan buat ini sahabat-sahabat Ansor dan juga sahabat-sahabat anak-anak muda yang lain. Soalnya kita ditonton anak-anak muda nih, Bang. Oh ya? Iya. Woy. Supaya anak-anak karena yang ngomong juga kan muda nih kita. Oh iya nih. dong, kita ini masih muda, masih bisa push up 100, Bang. Masih bisa. Ini dia, saya 110 biasanya, Bang. Oh gitu ya? Iya, tapi di tembok gini. Dengerin bisa dikasih ini, Bang, apa motivasi buat teman-teman anak-anak muda kita gitu loh, biar semakin cintalah gitu sama Indonesia. Ya, oke. Ada beberapa hal menurutku. Yang pertama adalah bagi anak-anak muda usahakan untuk berasimilasi di luar dari identitasmu. Ya, berasimilasi. Kalau misalnya dirimu orang Jawa gitu, bergaullah sama orang yang lain karena dengan kita bergaul lebih banyak network secara profesional juga, tapi juga itu kita akan menemukan hal-hal yang baru dan kita akan menemukan bahwa orang lain itu juga spesial gitu. Mungkin sebelum kita bergaul kita merasa kita paling spesial. Kita punya entitlement untuk sesuatu, tapi begitu kita bergaul dengan orang yang lain yang berbeda, kita tahu bahwa ternyata di sana punya perbedaan, mereka punya keunggulan juga dan kita bisa saling menghargai lah. Saling menghargai dan menghormati. Yang kedua adalah jangan terlalu gampang untuk dibodohin. Jangan terlalu gampang dibodohin berita-berita yang nggak jelas gitu, misalnya bahwa apalagi yang mengatakan bahwa bangsa di sana itu jauh lebih bagus dari Indonesia. Ya kalau lebih jauh pergilah aja ke sana, tinggal di sana kan. Jadi jangan terlalu gampang dibodohi. Oke lah, kita mengerti. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa membaca tujuan atau intensi dari pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh seseorang atau tokoh ataupun juga kelompok. Kenapa? Karena tidak segala sesuatu itu hitam putih. Perlu kita berpikir kritis untuk mengkaji dan mengerti kenapa si A mengeluarkan pernyataan itu atau si B. Ada banyak motivasi dan motivasinya pada ujung-ujungnya akan berakhir pada dua, kekuasaan dan keuangan. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu dengan gampang bisa dipengaruhi, dibodohi lah aku bilang gitulah, karena tidak atau ignorance dan akhirnya menjadi tidak mengerti. Itu berarti teman-teman sudah menjadi korban. Itu aku selalu mengatakan kita jangan menari dari gendang yang dimainkan oleh orang lain. Jangan menari dari gendang yang dimainkan oleh orang lain. Pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Terakhir. Di sana ada prostitusi juga? Ada. Cantik. Wah, mau aku ajak ke sana? Enggak. Thank you, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.